Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada perkuliahan hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 bangunan dasar filosofis filsafat ilmu. Kalau kita melihat dunia ilmiah itu selamanya selalu terkait dengan proses pembacaan terhadap berbagai karya ilmiah dan proses penemuan karya ilmiah. Membaca karya ilmiah harus lebih dulu mengenali objek yang dibacanya. Masing-masing karya memiliki pola pikir atau kerangkanya sendiri-sendiri. Demikian juga jika kita bermaksud menghasilkan karya ilmiah, seperti menganalisis fakta, mengungkap pemikiran, atau melakukan riset, menulis di majalah, menulis jurnal, menulis opini di koran, kita harus memetakan dari sudut pandang mana kita akan memasukinya. Nah, konsep tentang hal ini mengajak kita untuk melihat kerangka pikir di balik kerja ilmiah tersebut. Kerangka pikir di balik kerja ilmiah inilah yang disebut dengan filsafat ilmu atau philosophy of science. Kalau kita melihat dari sisi pengertian, maka filsafat ilmu itu merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dan filsafat ilmu itu merupakan disiplin filsafat yang mempelajari bidang khusus, yaitu ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu itu mempelajari secara filosofis berbagai hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat secara teoritis, maka filsafat ilmu bermaksud untuk menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan itu. Nah, 3 persoalan ini itu lazim disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Teman-teman semuanya, dalam pandangan filsafat ilmu, proses dan hasil keilmuan pada jenis ilmu apapun itu sangat ditentukan oleh landasan filosofis yang mendasarinya, yang memang berfungsi memberikan kerangka, mengarahkan, menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkannya. Landasan filosofis tersebut yang pertama adalah kerangka teori, yang kedua adalah paradigma ilmiah, dan yang ketiga adalah asumsi dasar. Kerangka yang pertama itu adalah kerangka teori. Teori itu temuan ilmuwan setelah melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah tertentu dalam lingkup bidang ilmu tertentu. Sehingga setiap teori ada penemuannya dan ada rumah tempat tinggalnya. Misalnya ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, dan itu punya rumahnya tersendiri. Ciri inilah yang membedakannya dengan konsep. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan at-tasawwur. Nah, konsep merupakan hasil daripada abstraksi setelah upaya penginderaan yang umumnya dilakukan oleh manusia. Sehingga konsep bisa dikatakan masih liar, belum tersusun, belum rapi, belum bisa dipetakan. Dan tidak bisa seseorang mengklaim itu temuannya kalau itu masih merupakan sebuah konsep. Ketika dia sudah menjadi sebuah yang matang, sudah tersusun rapi, itu baru boleh dikatakan sebagai temuannya. Nah, teori itu pada dasarnya merupakan penyederhanaan atau simplikasi dari kompleksitas realitas. Teori bisa berwujud skema, bagan, konsep,
roadmap, map mapping, dan semacamnya. Yang semuanya itu merupakan bangunan logika. Inilah yang disebut dengan framework atau theoretical framework. Itulah sebabnya setiap teori berkonsekuensi metodologis tertentu, sehingga metodologis itu sangat tergantung teori yang digunakan. Metodologi bisa jadi sama dengan metode, yang sama-sama berarti cara. Namun dalam aktivitas ilmiah, keduanya memiliki wilayahnya masing-masing. Metode bukanlah metodologi, dan metodologi bukanlah metode. Metode itu wilayahnya teknis, maknanya proses dan prosedur. Sedangkan metodologi wilayahnya itu adalah filosofis, maknanya adalah logic of scientific discovery ataupun logika penemuan. Logika penemuan inilah secara sederhana bisa kita mengerti sebagai langkah-langkah rasional dari aktivitas ilmiah yang membawa atau mengiring kita kepada sebuah kesimpulan atau ditemukannya temuan baru sebagai akhir dari aktivitas ilmiah. Metodologi itu memiliki sejumlah elemen penting, yaitu seperti pendekatan, teori, metode, keyword, dan technical konsep. Nah, dalam bangunan keilmuan, teori itu merupakan basis logis dari ilmu yang memungkinkan ilmu pengetahuan itu memiliki nilai objektif dan diterima oleh semua ilmuwan. Nah, sebagai basis pengembangan ilmu, maka secara otomatis tak satu pun ilmuwan akan menolak keberadaan teori tersebut. Artinya apa? Tidak disebut ilmu jika tidak dilandasi oleh teori tertentu. Atau lebih mendalam, pembahasan terhadap teori ini bisa kita temukan dalam satu disiplin ilmu yang namanya adalah logika ilmu. Teman-teman semuanya, landasan filosofis yang kedua adalah paradigma ilmiah. Paradigma ilmiah itu juga berasal dari teori tertentu yang telah mengalami eskalasi, yang ditandai dengan perluasan objek atau perspektif yang lebih baru. Paradigma ilmiah itu mirip seperti payung yang melindungi sejumlah teori. Dia mencakup. Sehingga bisa jadi beberapa teori bernaung dalam satu paradigma ilmiah. Karena paradigma ilmiah itu adalah seperangkat pola pikir yang membuat para ilmuwan bekerja secara lebih mudah dan otomatis. Karena paradigma menyediakan kerangka, pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan metodologi, teori, serta analisis yang diperlukan di dalam melakukan aktivitas ilmiahnya. Teman-teman semuanya, keberadaan paradigma ilmiah sebagai landasan pengembangan ilmu itu memang masih banyak pro dan kontra sebenarnya. Ada beberapa perbedaan pendapat karena menempatkan subjektivitas ilmuwan itu sebagian bagian tak terpisahkan dari bangunan keilmuan. Memang peran subjek tidak bisa sama sekali kita nafikan, namun sisi-sisi keilmiahan menuntut objektivitas. Nah, kalau untuk hal ini mungkin kita bisa melihatnya dalam disiplin ilmu seperti sosiologi ilmu. Kemudian landasan filosofis yang ketiga adalah asumsi dasar. Asumsi dasar itu adalah aspek terdalam dari sebuah bangunan keilmuan. Sehingga dapat saja dianggap tidak ada, kecuali bagi mereka yang memiliki kepekaan terhadap filsafat ilmu. Asumsi dasar itu merupakan seperangkat keyakinan, prinsip-prinsip hidup
spirit, bahkan keimanan ataupun keagamaan ilmuwan yang turut mempengaruhi perilaku keilmuan atau aktivitas yang dijalankannya. Itu otomatis. Karena kenapa? Jika dia beragama Islam, maka apapun yang akan dilakukannya itu tidak terlepas daripada dasar-dasar keislamannya. Sebaliknya, jika dia non-muslim, maka apapun yang akan dilakukannya maka akan didasari oleh dasar-dasar agamanya tersebut. Atau dengan kata lain, asumsi dasar itu merupakan basis teologis metafisis daripada ilmu pengetahuan yang memungkinkan sains berbasis agama itu bisa menjadi ilmiah, tapi bukan mengilmiahkan agama. Nah, kalau kita menafikan basis teologis metafisis ini, itu sama artinya dengan memustahilkan keberadaan sains berbasis agama, seperti sains Islam yang terus diupayakan pengembangannya oleh banyak universitas-universitas atau para ilmuwan muslim. Asumsi dasar itu keberadaannya tidak tersentuh oleh upaya falsifikasi dan reputasi, karena itu di luar jangkauan upaya-upaya tersebut. Di samping itu keberadaannya juga dilindungi oleh apa yang disebut dengan protective belt. Teman-teman semuanya, mungkin selama ini bangunan keilmuan pada lingkungan akademik bukan sama sekali tidak memiliki landasan filosofis. Ilmu logika, baik logika tradisional yang bersirikan bahasa dan pola pikir deduktif maupun logika modern yang juga dikenal dengan logika saintifik yang memakai pola induktif dengan seperangkat simbol-simbolnya. Jelas tidak sedikit peranannya dalam membangun wawasan ilmiah akademik. Bahkan selama ini ilmu logika itu telah menjadi ilmu dasar dan dianggap sebagai satu-satunya pola pikir yang bisa dipertanggungjawabkan. Harus diakui memang peran ilmu logika dewasa ini dirasakan tidak mencukupi lagi karena beberapa keterbatasan yang ada. Nah, hal ini terlihat misalnya dalam karakteristiknya, yakni formalisme, naturalisme, saintifisme, instrumentalisme, itu semua. Berbeda dengan ilmu logika, filsafat ilmu menawarkan banyak pola pikir dengan memperhatikan kondisi objek dan subjek ilmu. Bahkan pola pikir logika sebagai bagian di dalamnya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, filsafat ilmu tidak hanya sebagai sarana ataupun instrumen dalam proses penggalian ilmu, tetapi juga memberikan kerangka pada taraf pra dan pos kegiatan keilmuan. Karena itu, sebagai landasan filosofis daripada ilmu pengetahuan, filsafat ilmu memberikan kerangka bagi ilmu sekaligus menentukan corak keilmuan, bahkan konsekuensi logis dan sosiologisnya. Insya Allah jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.